Assalamualaikum Ibu Nurdiani. Waalaikumsalam. Mohon maaf sudah lama menunggu ya. Oh tidak Bu, saya juga baru saja tadi ke sini. Ada apa Ibu Nurdiani? Tadi saya lihat agak gelisah. Iya nih Bu, ada yang mau saya ceritakan sama Ibu. Beberapa hari ini ada yang salah kayaknya dengan kegiatan mengajar saya di kelas Bu. Oh ya, memangnya apa yang terjadi Bu? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50%. Oh, seperti itu ya. Jadi dalam pertemuan ini apa yang ingin Ibu harapkan? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar, Bu. Menurut Ibu Nurdiani sendiri, hal apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat kembali nih, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara. Kemudian saya juga terlalu dominan bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton, dan juga tidak membosankan, Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu Nurdiani. Lalu menurut pendapat Ibu lagi apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Kira-kira seperti apa, Bu? Ya, menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid Mhm. diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun games-games permainan supaya pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, Ibu. Bagus itu, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas selama ini? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Terus adakah lagi sumber lain yang Ibu pakai selain buku teks tersebut? Saya pikir banyak ya Bu ya, sumber belajar seperti video yang ada di YouTube, di Hmm, Google, di aplikasi manapun, artikel, di blog, atau tulisan ilmiah yang ada di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu ya, seperti ya. TikTok atau Reels IG ya di Instagram ya Bu ya. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber pelajaran tersebut, pasti akan membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama ya, rencana saya untuk menyelesaikan masalah ini yaitu saya merancang pembelajaran yang menyenangkan dan mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak lagi, Bu. Kemudian bentuk tugas saya itu pun juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa. Tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya sendiri.
Ya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan Hmm. digital. Kemudian saya juga menyediakan media pembelajaran yang lebih variatif. Dan yang terpenting berkolaborasi dengan teman sejawat untuk bertukar pendapat. Ya. Saling sharing untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid saya, Bu. Nah, mungkin itu Bu rencana saya ke depannya nanti untuk menyelesaikan masalah. Hmm. Ya, bagus sekali rencana Ibu Nurdiani. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Setelah beberapa rencana yang Ibu buat tadi, apa kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Nah, jadi saya itu berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menyenangkan, dengan Hmm. menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya nanti dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan nanti pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung apa yang menjadi komitmen Ibu nanti ke depan. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Iya Bu, terima kasih Ibu Rabiatul atas waktunya untuk sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Oke, amin. Amin. Semangat belajar kita semua. Iya Ibu, Anak terima murid kasih bisa, atas semangatnya. anak murid bisa juga menjadi guru Ibu Nurdiani ya. Siapapun bisa menjadi murid kita. Dan di sana Iya juga Ibu. tempat kita belajar untuk lebih baik lagi ke depan nanti. Iya Ibu, terima kasih atas semangat dan motivasinya ya Bu ya. Nggih, sama-sama kita saling menyemangati. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Atul. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nurdiani. Alhamdulillah, kabar saya baik pada hari ini. Semoga Ibu juga baik ya, Bu. Iya Ibu. Amin. Apa nih yang saya bisa bantu hari ini Bu? Oh, saya ingin bercerita sama Ibu, boleh nggak, Bu? Wah, boleh banget Bu. Hmm. Eh, Begini Bu Nurdiani, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Bu. Wah, bagus sekali Bu. Apa tujuan Ibu Atul dalam meningkatkan kompetensi tersebut Bu? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif, Bu, dan menyenangkan bagi peserta didik saya, Bu Nurdiani. Nah, apakah sudah ada yang Ibu Atul lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, Bu, tetapi belum ada yang benar-benar efektif menurut saya. Jadi, apa yang menjadi tantangan Ibu Atul dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Saya merasa masih kesulitan, Bu, untuk mengendalikan peserta didik saya yang suka berbicara saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Kan di kelas saya itu ada 21 anak. Nah, dari 21 anak itu rata-rata mereka sangat aktif, Bu, kalau di dalam kelas sering berbicara, sering tidak memperhatikan saya waktu saya menjelaskan.
Pokoknya tidak fokus semua anak waktu saya menjelaskan itu. Jadi apa yang Ibu Atul butuhkan untuk mengatasi hal tersebut, Bu? Saya itu membutuhkan atau memerlukan strategi, Bu, untuk mengendalikan peserta didik yang suka berbicara tadi saat kegiatan pembelajaran sedang berjalan. Baiklah, mari kita coba membahas strategi untuk mengendalikan peserta didik yang suka berbicara saat kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Sepertinya kita perlu memahami terlebih dahulu nih Bu, penyebab peserta didik tersebut yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Nah, apakah karena mereka tidak memahami penjelasan Ibu, atau apakah karena mereka bosan, ataukah karena mereka ingin menarik perhatian, ya kan Bu? Nah, jadi kira-kira apa penyebabnya nih Bu Atul? Saya pikir sepertinya karena mereka tidak bisa memahami apa yang saya jelaskan, sehingga mereka menjadi jenuh dan bosan, Bu. Mungkin dari bahasa saya mungkin yang kurang bisa mereka pahami, atau bisa juga dari sisi-sisi yang lain, Bu, yang mungkin tidak sampai pemahamannya kepada mereka. Jika demikian, apa rencana yang akan Ibu Atul lakukan nih Bu? Saya nantinya akan menggunakan alat peraga atau media konkret, Bu, saat saya akan menjelaskan topik pembelajaran, agar peserta didik saya jadi lebih tertarik dan antusias sehingga mereka dapat memahami apa yang saya sampaikan nantinya. Nah, media konkret tersebut seperti misalnya tema binatang, bisa kan kita membawa salah satu binatang peliharaan misalnya seperti kucing. Nah, itu kan media konkret. Nah, dan lain-lain. Pokoknya yang bisa langsung dilihat oleh anak-anak, Bu. Seperti itu nanti rencana saya. Wah, bagus sekali Bu Atul rencananya. Kemudian apakah ada nih rencana atau strategi lagi yang akan Ibu Atul lakukan? Strategi ataupun rencana yang akan saya coba terapkan nanti, rencananya mau memutarkan video animasi, Bu, untuk kegiatan pembelajaran nantinya agar anak-anak lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran saya nanti. Kan anak-anak itu sukanya dengan benda-benda hidup misalnya yang diperlihatkan lewat video, atau bisa juga lewat HP, atau dengan media-media yang lainnya, Bu. Baik Bu, jadi sekarang Ibu Atul memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan nantinya di kelas ya Bu ya? Sudah ada gambaran nih ya Bu ya? Ya, alhamdulillah sudah, Bu. Sekarang saya sudah memiliki gambaran apa-apa saja nanti yang akan saya persiapkan untuk penyampaian topik selanjutnya, supaya nanti anak-anak didik saya nanti lebih antusias dan lebih memahami apa yang ingin saya sampaikan lewat penjelasan topik ataupun temanya nanti. Alhamdulillah. Saya rasa kita sudah selesai ya Bu ya untuk hari ini. Atau masih ada nih Bu? Yang saya rencanakan cuma seperti itu, Bu, nantinya. Yang ada dalam pikiran saya sekarang. Mungkin nanti Iya, akan ada lagi semacam rencana-rencana selanjutnya yang akan saya buat, yang mungkin nanti akan datang atau terlintas secara alami di dalam pikiran saya. Nanti saya boleh tidak lagi, Bu, curhat sama Ibu? ya boleh banget Ibu, Iya. silahkan. Untuk saling bertukar pendapat, bagus tidak misalnya kalau strateginya seperti ini. Mungkin dari Ibu Iya, nanti juga bisa ada masukan kepada saya untuk untuk perkembangan anak didik saya nanti ke depan iya Ibu. supaya lebih baik lagi. Iya Ibu.
Wah, semoga nanti ya strategi yang Ibu Atul sampaikan tadi bisa terlaksana dengan baik dan dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya, sesuai harapan Ibu. Ya. Iya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bu Nordiani sudah membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan tadi. Saya akan melakukannya dengan sebaik mungkin. Iya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Nordiani, sampai ketemu lagi nanti. Iya Ibu. Jangan sungkan ya untuk bercerita. Ya, insya Allah Ya. tidak sungkan Bu.